Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Novanto, NIM 0489477275, Prodi Sistem Informasi, asal UIBJJ Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum tugas 3, struktur data. Oke, berikut adalah soalnya. Yang pertama, kita diperintahkan membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Lalu suruh menggunakan graf dengan 8 not yang memiliki DA1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Lalu melakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS, menjelaskan tahap proses pencarian dan gambar. Lalu yang kedua, membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Bahkan graf sama dengan yang nomor 1 keterangannya. Oke, langsung saja kita lakukan. Pertama, kita membuat filenya terlebih dahulu. Kita open filenya di Visual Studio Code. Data. Ini sesuatu yang saya buat. Yang ini saya akan menjelaskan. Yang pertama, program graph search Java. Ini adalah file yang saya buat, graph search Java. Dibuat untuk melakukan pencarian pada data pada sebuah graph menggunakan dua algoritma utama, yaitu DFS atau Depth First Search dan BFS Width First Search. Graph yang digunakan terdiri dari 8 simpul, yang dari A1 sampai A8, dan setiap simpul menyimpan sebuah nilai angka. Hubungan antar simpul disusun menggunakan agency list, yaitu cara penyimpanan graph yang hanya mencatat not-not yang saling terhubung. Selain menjalankan pencarian, program ini juga menampilkan langkah-langkah yang dilewati oleh DFS dan BFS, sehingga pengguna bisa mengikuti proses pencarian secara jelas. Ini static final string node. Program ini mendefinisikan dua array, satu untuk nama-nama node A1 sampai A8, dan satu lagi untuk nilai angka tiap node. Contohnya, A1 memiliki nilai angka 5, lalu A2 memiliki nilai angka 3, dan seterusnya.
Lalu static is integer. Static is integer graph. Tapi ini ditampung dalam sebuah array yang tiap elemennya adalah list. Tiap list berisi node yang tersambung dengan node tersebut. Representasi ini dipilih karena lebih ringan dan mudah digunakan pada proses pencarian. Lalu selanjutnya static void. Static void. Program ini membuat graph yang memanggil fungsi add. Setiap pemanggilan, fungsi tersebut menghubungkan dua node sekaligus. Karena graph yang digunakan merupakan sama hubungan antara node atau graph tak berarah. 01, 2, 3, 1, 4, 2,5, 6. Jadi nilainya tak berarah. Ini fungsi add bertugas menambahkan sisi dua arah. Yang misalnya A1 terhubung dengan A2 dan A3. Lalu A2 terhubung dengan A4 dan A5. Lalu A3 terhubung dengan A6. Dengan cara ini, graf sudah terbentuk dan siap digunakan. Penjelasan untuk DFS. DFS bekerja dengan cara masuk ke cabang paling dalam sebelum kembali ke cabang lain. Dalam kode ini, DFS dibuat menggunakan recursive plus static boolean DFS install in code. Tugasnya yaitu menginisialisasi array visit untuk menandai node yang sudah dikunjungi, lalu menjalankan fungsi recursive DFS visit. Static boolean DFS visit join equal boolean visit dq string start restart. Hal yang dilakukan DFS ini menandai node yang sedang dikunjungi, lalu menyimpan jejak kunjungan ke dalam stack untuk ditampilkan, lalu mengecek apakah nilai yang dicari ada di node ini. Lalu selanjutnya jika belum, DFS masuk ke tetangga terdekat yang belum pernah dikunjungi. Jika tidak ditemukan atau buntu, DFS kembali ke node sebelumnya, backtracking. Oke, selanjutnya penjelasan tentang DFS iteratif, tampilan proses retrieval queue. DFS menggunakan pendekatan berbeda yang menelusuri graf berdasarkan lapisan, yaitu semua node yang jaraknya sama dari node awal dan akan diperiksa lebih dulu. Fungsi PSF static boolean DFS install in call, fungsinya yaitu node awal masuk ke queue. Lalu selanjutnya node diproses dari depan queue. Lalu tetangga dari node itu ditambahkan ke queue jika belum dikunjungi. Lalu proses diulang sampai nilai ditemukan atau queue kosong, atau nilai tidak ditemukan. Oke, selanjutnya fungsi show queue. Fungsi ini hanya membantu menampilkan isi queue dalam bentuk teks agar kita dapat melihat perkembangan DFS di setiap langkahnya. Lalu selanjutnya fungsi main. Bagian utama program. Di dalam main, program melakukan yang pertama, membuat graph melalui inti graph. Lalu selanjutnya menampilkan isi graph, nama node plus daftar tetangganya. Lalu meminta input nilai yang ingin dicari.
melakukan pencarian menggunakan DFS, melakukan pencarian menggunakan DFS dan menampilkan hasil apakah nilai ditemukan atau tidak. Fungsi ini menjadi pusat eksekusi program. Oke, kita coba praktekkan perintahnya. Kita save terlebih dahulu pada terminal. Input CV ini. Maaf, ada kesalahan. Klik input. Berikut ini adalah hasilnya. A1 nilainya 5, A2 nilainya 3, A3 nilainya 7, A4 nilainya 2, A5 nilainya 9, A6 nilainya 1, A7 nilainya 8, A8 nilainya 4. Hasilnya bisa tidak terarah seperti ini. A8, 7 bisa dikali 4. Kita coba input nilainya. Misalnya 7. Yang ini kita masuk, ambil saja. Jadi A3 adalah nilai 7 yang antaranya seperti ini. A3 itu A6 itu, lalu PFS, ini TFS, hasil dari TFS, lalu ini hasil dari PFS. Q awal A1, Q A1 nilainya 5, tambah Q A2, Q A2 tambah Q sekarang A7. Nilai ditemukan, nilainya untuk nilai 7 ditemukan di A3. Jadi intinya seperti ini ya. Jadi hasil nilainya tidak terarah. Kurang lebih seperti itu. Untuk perbandingan TFS dan VFS, cara kerjanya yaitu kalau TFS menelusuri cabang sampai paling dalam, dan jika VFS menelusuri berdasarkan level. Kelebihannya masing-masing, VFS memiliki kecocokan untuk eksplorasi area luas. Lalu VFS memiliki kelebihan menemukan jalur terpendek. Jadi kesimpulan untuk praktikum ini atau program ini berhasil menunjukkan cara kerja dua metode pencarian graf dengan sangat jelas, karena program menampilkan setiap langkah yang dilewati dan user bisa lebih mudah memahami perbedaan karakteristik antara DFS dan VFS. Lalu program ini juga bisa menjadikan contoh yang baik untuk dipelajari bagaimana cara membangun graf dengan agency list dan bagaimana memanfaatkan stack dan queue, lalu memahami perbedaan proses pencarian mendalam dan melebar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk praktikum basika struktur data ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.